Halo Sobat Tempur, balik lagi di channel Film Perang. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Greyhound. Greyhound adalah sebuah film perang Amerika Serikat garapan Aaron Schneider yang menampilkan Tom Hanks dan juga yang lainnya. Film ini akan menceritakan sebuah perjalanan konvoi dari Amerika Serikat menuju Inggris yang akan dihadang oleh banyak sekali kapal selam Jerman. Oke, buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Dan juga kalian bisa komen di kolom komentar untuk film selanjutnya yang akan kami bahas. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai filmnya. Suatu hari di Samudra Atlantik pada tahun 1942. Ketika itu, Perang Dunia Kedua sedang panas-panasnya. Kapal pengangkut dan juga kapal barang sedang dalam perjalanan menuju Inggris untuk mengirimkan suplai tentara dan juga logistik untuk membantu negara sekutu yang berada di Eropa. Konvoi kapal-kapal tersebut dikawal menuju Inggris oleh 4 kapal tempur lainnya yang berjenis destroyer. Dan yang memimpin konvoi ini adalah kapal tempur dari Amerika Serikat yang bernama Greyhound. Greyhound bersama kapal tempur pengawal lainnya ditugaskan untuk melindungi konvoi dari serangan kapal selam milik Jerman yang terkenal memiliki serangan torpedo yang sangat mematikan. Kapal selam milik Jerman juga lebih dikenal dengan sebutan U-boat, dan film pun dimulai. Di awal kita akan diperkenalkan dengan seorang komandan yang ditugaskan untuk memimpin kapal Greyhound yang bernama Komandan Ernest Krause. Di perjalanan, keadaan cukup tenang dan komandan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun, ada seorang krunya yang melaporkan kalau ada 2 kapal pengawal dari Inggris yang bernama Harry dan Eagle sudah keluar dari posisi konvoi sejauh 6 mil, dan mereka semua sudah melakukan itu selama 2 jam. Lalu kapal utama konvoi mengirimkan pesan kepada Greyhound yang mengatakan kalau radar mereka sudah mendeteksi keberadaan kapal selam milik Jerman yang berada pada jarak 15-20 mil. Komandan pun langsung memerintahkan kepada nahkoda untuk memacu kapal mereka hingga kecepatan 36 knot. Setelah itu komandan langsung menghubungi kapal tempur milik Inggris lainnya yang bernama Dicky untuk bersiap dalam posisi siaga tempur. Dan juga komandan mengumumkan agar seluruh krunya bersiap dalam posisi tempur yang akan menghadapi kapal selam Jerman yang sudah terdeteksi. Mulai saat ini, posisi Greyhound akan digantikan oleh Eagle karena Greyhound berencana untuk memburu kapal selam milik Jerman. Komandan pun langsung memerintahkan Charlie yang bertugas sebagai kepala kru radar untuk mendeteksi keberadaan kapal selam Jerman atau U-boat. Tidak lama radar menemukan keberadaan U-boat tersebut yang berada pada jarak 12 mil dan Charlie pun langsung menginformasikan mengenai keberadaan U-boat kepada komandan. U-boat diperkirakan akan melakukan penyerangan dan perlahan mulai mendekati posisi Greyhound. Namun tiba-tiba radar tidak dapat mendeteksi keberadaan U-boat dan diperkirakan kalau U-boat sudah menyelam cukup dalam sehingga radar kehilangan keberadaannya. Kemudian komandan pun langsung menyuruh Charlie untuk membuat jalur penyergapan. Setelah dapat jalurnya, Greyhound pun langsung dipacu menuju titik yang sudah ditentukan. Setelah bergerak dengan cepat, kru kapal pun melaporkan kalau mereka mendeteksi keberadaan U-boat yang berada pada jarak 1000 meter. Kemudian komandan pun langsung bereaksi cepat dan memerintahkan agar kapal bergerak ke kiri secara maksimum dan maju dengan perlahan mendekati kapal selam tersebut. Setelah itu, jarak di antara mereka pun semakin dekat, sampai-sampai sensor sonar tidak dapat mendeteksi keberadaan U-boat karena sudah berada di jarak minimum sonar. Kemudian kru pun langsung berteriak kalau U-boat akan melintas di bawah kapal mereka. Lalu komandan pun langsung memerintahkan krunya untuk melepaskan ranjau laut yang bertujuan untuk melumpuhkan U-boat. Serangan mereka pun berhasil yang ditandai dengan puing-puing U-boat yang mengambang di laut dan juga warna air laut yang berubah akibat tercampur dengan minyak dari kapal selam tersebut. Mereka pun gembira karena sudah berhasil mengalahkan U-boat dengan satu serangan jitu. Komandan pun memuji seluruh kru dan mengatakan keberhasilan ini adalah milik bersama. Kapal-kapal lainnya juga mengirimkan ucapan selamat kepada seluruh kru kapal Greyhound, terutama kepada komandan yang sudah memimpin serangan dengan baik. Setelah itu mereka pun melaporkan status bahan bakar dan juga amunisi kapal yang masih tersisa. Komandan pun juga memerintahkan agar menghemat bahan bakar karena perjalanan masih sangat panjang.
Namun baru saja bernafas lega, tiba-tiba ada sebuah suar darurat yang berasal dari sebuah kapal di belakang mereka. Kapal tersebut adalah kapal dagang milik Yunani yang sekarang sedang dalam kondisi terbakar. Komandan pun langsung memerintahkan kepada kapal pengawal lainnya untuk kembali bersiaga dan masuk ke dalam mode siaga tempur. Ia juga menyuruh kapal penyelamat Cadena untuk segera menghampiri kapal tersebut dan menyelamatkan awak kapal di sana. Namun tiba-tiba ada seorang kru yang melihat torpedo yang mengarah ke kapal penyelamat Cadena. Komandan pun sigap dan langsung memerintahkan kru untuk segera bergerak ke arah kapal Cadena dan melindunginya dari serangan torpedo. Untungnya Cadena masih selamat dan komandan pun langsung memerintahkan kapal tersebut agar kembali ke posisi semulanya dalam konvoi. Kemudian Cadena juga melaporkan kalau mereka sudah menyelamatkan 42 jiwa. Lalu Greyhound mendapatkan pesan dari pengawal konvoi lainnya kalau mereka sudah mendeteksi keberadaan U-boat di depan konvoi mereka dan ada sekitar 6 U-boat yang berhasil mereka deteksi. Komandan yang mendapatkan pesan itu pun cukup panik karena ia baru pertama kali menghadapi U-boat dan juga harus berhadapan dengan jumlah U-boat yang sangat banyak. Walaupun tadi sudah berhasil mengalahkan satu di antaranya. Kemudian komandan langsung memerintahkan agar kru kapal lebih bersiaga dan menyuruh nahkoda untuk bergerak zigzag ke depan. Kru radar juga melaporkan kalau mereka mendeteksi U-boat terdekat yang berjarak sejauh 2,5 mil dari kapal mereka. Komandan pun langsung menyuruh kepada kru senjata untuk bersiap dan membidik manual agar tembakan lebih tepat sasaran. Tidak lama, ada seorang yang melihat keberadaan salah satu U-boat yang sedang mengambil oksigen di permukaan. Kemudian mereka pun langsung menembaki U-boat tersebut, tapi tembakan mereka belum berhasil dan U-boat tadi kembali menyelam ke dasar laut. Malam pun tiba dan sampai saat itu keadaan masih cukup tenang. Namun tiba-tiba terlihat sebuah suar darurat dan dilaporkan bahwa ada sebuah U-boat yang terlihat. Kemudian kru penembak pun melaporkan kalau seluruh senjata dalam keadaan siap sedia dan mereka pun mulai menembaki U-boat tersebut. Namun di tengah-tengah tembakan ada sebuah kapal barang yang lewat dan nyaris saja bertabrakan dengan mereka. Untungnya mereka masih bisa menghindar. Namun setelah itu mereka melihat ada sebuah kapal yang terbakar akibat serangan torpedo dari U-boat. Di sisi lain juga ada sebuah U-boat yang naik ke permukaan dan menyerang kapal mereka dengan senjata api. Kru kapal yang berada di luar pun bersembunyi dan lari kocar-kacir, bahkan ada beberapa kru yang juga tertembak dan mengalami pendarahan yang cukup berat. Keadaan makin genting ketika mereka melihat kapal minyak Amerika yang sudah terbakar akibat serangan torpedo U-boat. Ditambah ada sebuah decoy yang berasal dari salah satu kapal U-boat dan kru Greyhound pun tertipu karena mengira itu adalah kapal selam yang sedang mendekat. Akibat decoy tersebut, Greyhound pun mengalami kerugian yang mengakibatkan minimnya persediaan senjata mereka. Kondisi ini membuat mereka terdesak, apalagi banyak sekali pesan dari kapal lain yang meminta bantuan kepada Greyhound. Komandan pun langsung menjawab pesan tersebut kalau Greyhound akan membantu mereka sebisa mungkin. Kru lainnya juga terlihat cukup putus asa karena melihat banyak sekali kapal barang yang meledak akibat serangan torpedo dari kapal selam Jerman. Suasana kapal pun menjadi hening, namun keheningan buyar ketika ada sebuah pesan suara provokasi dari U-boat yang mengatakan kalau mereka akan menghancurkan seluruh kapal pada konvoi kali ini. Dan juga mereka mengatakan kalau mereka akan dengan sangat bangga melihat tentara Amerika yang mati dan tenggelam di tengah lautan samudra yang sangat luas. Namun komandan tetap tenang dan menyuruh kru untuk mengalihkan saluran radio ke saluran lain agar pesan suara itu tidak berlanjut. Kemudian ada laporan bahwa ada beberapa U-boat yang terlihat di permukaan. Mereka semua pun langsung menyerang secara brutal dan beberapa serangan mereka berhasil menjatuhkan beberapa U-boat. Namun masih ada U-boat yang masih bertahan. Kemudian malam pun kembali tenang. Esok paginya, komandan mendapatkan laporan kalau belum ada kontak yang terjadi lagi. Ia juga mendapatkan laporan kalau ada 5 kapal yang sudah tenggelam, kemudian 2 kapal rusak, 23 orang berhasil diselamatkan, namun ada 2
210 orang yang dipastikan tewas. Lalu Greyhound mendapatkan laporan dari kapal Harry kalau mereka mendapatkan kontak dan akan bersiap untuk serangan. Greyhound yang mulai kehabisan amunisi pun memilih untuk bijak dalam menggunakan amunisi yang tersisa. Dalam kondisi saat ini, komandan sadar kalau mereka sedang terdesak dan berpikir untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat udara milik Inggris. Kemudian komandan pun langsung memerintahkan Charlie untuk menghitung jarak dan waktu tercepat yang perlu mereka tempuh untuk sampai di titik penyelamatan. Lalu Charlie pun mengatakan kalau mereka bisa sampai titik penyelamatan dalam waktu 24 jam. Tidak lama, mereka pun mendapatkan pesan dari kapal Dickie kalau mereka siap menyerang kapal selam yang sudah terdeteksi. Komandan pun langsung menyuruh krunya untuk bergerak dan mengepung kapal selam milik Jerman. Lalu ada 2 buah torpedo yang terlihat dan hampir saja mengenai Greyhound. Dickie yang mengetahui hal itu pun langsung mengeluarkan ranjau air agar torpedo tersebut meledak. Kemudian ternyata Dickie berhasil menyudutkan sebuah U-boat yang membuat dia naik ke permukaan air. Greyhound pun langsung menyerang U-boat tersebut dan memberikan sedikit kerusakan sehingga U-boat itu tidak dapat menyelam lagi. Namun U-boat itu membalas serangan dengan menembakkan sebuah meriam yang menyebabkan kerusakan pada bagian kiri kapal Greyhound. Namun Greyhound tidak tinggal diam dan kembali menembak U-boat itu sampai meledak. Setelah perang tadi, komandan mendapatkan laporan kalau ada beberapa anggotanya yang terluka dan ada 3 orang yang sudah gugur. Kemudian komandan pun menyuruh seluruh krunya untuk melakukan acara penghormatan terakhir kepada para kru kapal yang sudah gugur dan melepaskan jasad mereka ke lautan lepas. Setelah itu, komandan pun langsung menghubungi kapten dari kapal lainnya dan menanyakan status kapal mereka. Beberapa melaporkan bahwa mereka mengalami kerusakan yang cukup parah dan kapten memerintahkan mereka untuk bertahan sesuai protokol laut sampai rombongan konvoi tiba di titik bantuan udara. Namun di tengah perjalanan, Eagle menghubungi Greyhound dan memberitahu kalau kapal mereka dalam kondisi kemiringan yang sangat berbahaya. Mereka pun langsung meminta izin kepada komandan untuk meninggalkan kapal dan komandan pun tentunya mengizinkan permintaan Eagle tersebut. Kemudian komandan pun mengirimkan pesan permintaan bantuan kepada tentara Inggris dan mendapatkan balasan kalau mereka akan segera mengirimkan pesawat penyelamat. Tidak lama setelah itu, Greyhound kembali menerima pesan provokatif dari U-boat dan mengatakan kalau konvoi mereka tidak aman karena U-boat akan menenggelamkan seluruh kapal pada konvoi tersebut. Seperti biasa, komandan masih tenang dan menyuruh agar mengubah kembali saluran radio mereka. Namun tidak lama, ada seorang kru yang melaporkan kalau dia melihat U-boat yang berada di permukaan laut. Komandan pun langsung memerintahkan untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka karena ini adalah U-boat terakhir yang tersisa. Kemudian U-boat itu memulai serangan dengan melepaskan 1 buah torpedo yang berhasil mereka hindari. Namun kemudian ada 1 torpedo lagi yang mengarah ke samping kapal dan kapal pun langsung berbelok maksimal agar berhasil menghindari torpedo tersebut. Akan tetapi ternyata torpedo itu berhasil menyentuh bagian samping kapal. Namun untungnya keajaiban terjadi dan torpedo itu terpantul lalu bergerak ke arah lain. Greyhound pun kembali menyerang U-boat tersebut dengan seluruh amunisi yang tersisa dan berhasil meledakkan U-boat tersebut yang ternyata adalah pusat komando dari seluruh U-boat yang ada. Namun ternyata masih ada 1 lagi U-boat yang bersembunyi di dalam air yang terlihat oleh pesawat penyelamat yang datang. Kemudian pesawat itu pun langsung melepaskan bom air di daerah U-boat berada dan berhasil meledakkan U-boat terakhir yang tersisa. Akhirnya mereka pun selamat dan berhasil mengalahkan seluruh U-boat yang mengancam konvoi mereka kali ini. Komandan pun mendapatkan banyak sekali ucapan terima kasih dari para awak kapal lain yang Greyhound kawal. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan genting kita harus bisa berpikir jernih dan tenang, maka kita akan mendapatkan solusinya dengan baik. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen guys, dan juga share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye bye.